Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sisi Jalan Lambuang Buki di Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, kembali ambles. 600 keluarga terisolasi. Siswa sebuah SMK negeri di Padang unjuk proyek kreatif kewirausahaan. Kodim 0308 Padang Pariaman berbagi makanan untuk masyarakat terdampak banjir Sungai Batang Anai. Siswa sebuah SMK negeri di Padang menggelar pameran unjuk karya produk kreativitas pada Kamis pagi. Berbagai hasil karya dan hasil usaha yang telah dilakukan selama ini dipamerkan di halaman sekolah yang beralamat di kawasan Simpang Haru, pusat Kota Padang. Produk terbaru yang ditonjolkan pada kegiatan ini adalah lava mogi, yakni makanan sejenis cemilan yang terbuat dari biskuit dan dicampur dengan cairan kental pemanis. Cairannya bisa berupa coklat, stroberi, nanas, dan sebagainya. Produk ini dibuat menggunakan dana bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai 50 juta rupiah dari total bantuan 100 juta rupiah. Diharapkan dari usaha ini akan tumbuh dan berkembang hingga menghasilkan laba. Kalau ke siswa ini kewirausahaan, ini dana ini bergulir nanti. Dalam hal ini kita akan mengembangkan produknya, produk kuliner yang dikelola oleh jurusan bisnis digital dan bisnis retail. Dalam hal ini produknya kita beri nama yaitu lava mogi. Lava mogi itu sebenarnya itu kan makanan dessert, Pak. Makanan dessertnya itu cookies ada, rice crispy ada. Dan arti lava mogi pun yaitu lapar mau lagi di setiap lelehnya. Karena dia lava mogi ini ada coklat, ada tiramisu, jadi dia meleleh, Pak, di setiap hidangannya, Pak. Jadi kayak kita masukin ke lidah tuh kayak wah, ini nagih nih pasti lagi nih. Soalnya kan dia makanan itu kecil kan, Pak. Jadi murah masuk di kantong juga, apalagi cocok untuk hadiah gitu-gitu, Pak. Pemasaran produk lava mogi dilakukan melalui media sosial, pameran, bazar, Car Free Day, dan dijual langsung di coffee shop yang sedang dibangun oleh sekolah ini. Unjuk karya produk kreatif siswa ini mendapat apresiasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sumbar. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk positif dari intervensi pemerintah di bidang pendidikan kejuruan. Sedang berlangsung kegiatan pengembang proyek kreatif dan kewirausahaan. Artinya apa? Pemerintah mengintervensi lagi bagaimana sekolah itu kreatif-kreatifnya semakin berkembang, ya. Terhadap apa? Terhadap program kajian tertentu. Dan di SMK 2 Padang, pilihan programnya adalah program pemasaran, marketing. Sekolah dengan jumlah siswa sekitar 1.500 orang ini memang terkenal dengan badan usahanya yang telah lama berjalan. Di sekolah ini ada usaha tiketing, event organizer, penjualan pakaian, bank mini, hingga usaha kafe yang sedang dirintis. Semuanya telah berstatus badan layanan usaha daerah yang diaudit secara rutin oleh pemerintah provinsi. Ada 7 kompetensi keahlian yang disediakan sekolah ini, yakni bisnis digital, bisnis retail, akuntansi, perkantoran, pariwisata, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak. Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Kodim 0308 Padang Pariaman melaksanakan kegiatan Jumat Berkah berupa pembagian paket makanan bergizi kepada warga yang terdampak banjir di Korong Tongbalau, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, pada Jumat pekan silam. Bantuan berupa paket makanan bergizi ini diberikan langsung kepada warga yang masih merasakan dampak pasca banjir. Sebagai bentuk perhatian, sekaligus upaya
membantu meringankan beban yang mereka hadapi. Selain itu, pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan serta kebutuhan nutrisi warga, terutama anak-anak dan lansia. Masyarakat Batang Anai menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan Kodim 0308 Padang Pariaman. Kalau tanggapan saya Pak, selaku warga yang terkena musibah dampak longsor, sangat berterima kasih dan sangat membantu untuk warga-warga yang terkena dampaknya. Jadi kami selaku warga, saya mewakili untuk warga Dusun Tonggau, Porong Kasai Kenagarian Kasang, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Kodim yang telah menggerakkan program ini untuk masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Koramil 09 Batang Anai yang dipimpin oleh Bintara Tinggi, Tata Usaha dan Urusan Dalam, Serka Asrianto, bersama seluruh anggota Koramil. Berhubung karena terjadi bencana di daerah kami, daerah Kasai, Porong Kasai, Kecamatan Batang Anai, maka kami alhamdulillah telah memberikan bantuan Jumat Berkah kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di daerah Porong Kasai, Nagari, Kasang, Kecamatan Batang Anai. Melalui kegiatan rutin Jumat Berkah ini, tentara berharap hubungan kedekatan dan kebersamaan dengan masyarakat semakin terjalin erat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di wilayah Batang Anai. Alfi melaporkan dari Padang Pariaman. Sisi jalan Lambuang Buki yang berada di dekat Jembatan Gunung Nago, Kecamatan Pauh, pinggiran Kota Padang, ambles setelah digerus derasnya aliran Batang Kuranji pada Jumat pekan lalu. Kondisi jalan yang ambles ini menyebabkan sekitar 600 keluarga terdampak karena ruas jalan itu merupakan jalan satu-satunya bagi warga untuk keluar masuk kampungnya. Warga sekitar masih tetap melintas di jalur yang telah diberi garis pengaman dan garis polisi. Meski jalan mulai retak dan sebagian badan jalan hilang terseret arus. Hingga kini masih belum ada laporan korban jiwa di jalan ambles itu. Kondisi ini tergolong sangat berbahaya dan berpotensi putus total bila hujan deras kembali turun di lokasi. Kondisi jalan ambles ini membuat warga terisolasi karena tidak bisa menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor untuk melewatinya. Jalan yang ambles ini biasanya menghubungkan Lambuang Buki dan Sungkai yang saat ini terputus total karena tidak bisa dilalui. Dampaknya orang sini kan mata pencarian kan ke batang air tuh, ke sungai. Jadi dampaknya akses jalan nggak ada hubungannya, hubungan itu ada ke pasar, ada itu jauh. Jadi kami kesulitan gitu. Kami minta kepada pemerintah ya supaya cepat dipulihkan jalannya supaya lancar, mata pencarian di sini juga lancar dan akses jalannya juga. Warga menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan ambles itu karena jalur ini merupakan satu-satunya akses yang digunakan untuk beraktivitas warga setiap harinya. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.